Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik Provinsi Riau, kembali lagi bersama saya Dwi Cudjana Putri dalam talk show Diskominfotik Provinsi Riau. Nah, kebetulan di bulan ini merupakan bulan bersejarah bagi rakyat Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2023. Nah, dalam teks proklamasi, bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Setiap tahunnya, rakyat Indonesia melaksanakan upacara Sang Merah Putih. Nah, pada talk show kali ini saya sedang bersama anggota Paskibraka Provinsi Riau tahun 2023 dan Koordinator Pelatih Paskibraka Provinsi Riau 2023. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Nah, mungkin untuk Koordinator Pelatih kita perkenalkan dulu ya. Ini dengan Bapak AKBP Rifana. Gimana nih Pak, kabarnya Pak? Alhamdulillah, pagi ini cuaca cukup bagus. Alhamdulillah. Agak sedikit membantu adik-adik di lapangan lah, tidak terlalu panas untuk hari ini. Nah, kita lupa memperkenalkan anggotanya nih Pak. Nah, di sebelah Bapak Rifana ini ada anggota Paskibraka Provinsi Riau tahun 2023. Mungkin ini nggak perlu saya perkenalkan karena biasanya Paskibraka ini nih mempunyai cara perkenalan sendiri ya Pak ya. Mungkin bisa langsung perkenalkan diri kepada Sobat Kominfo. Siap, perkenalkan nama saya Naysila Ayunita Sari. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Teluk Kuantan, utusan dari Kuantan Singingi. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Siap, nama saya Naysila dari Kuantan Singingi nih, Paskibraka Provinsi Riau tahun 2023. Naysila kelas berapa sekarang? Saya masih kelas 2. Kelas 2 SMA nih Sobat Kominfo. Oke, gimana nih keadaan Naysila untuk hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, kita udah perkenalan dengan salah satu anggota dan ini merupakan Bu Lurah ya Pak ya. Bu Lurah ya. Wah, luar biasa sekali. Tapi sebelum kita ke Naysila, kita ke Koor Pelatihnya dulu nih. Nah, yang mengadakan pelatihan Paskibraka Provinsi Riau di 2023. Gimana nih Pak? Persiapan tahap pertamanya nih untuk Paskibraka Provinsi Riau 2023. Baik, untuk tahun 2023 ini memang ada beberapa proses persiapan yang harus dilaksanakan oleh adik-adik kita pelajar yang akan kita tampilkan di Paskibraka ini, mulai tahap seleksi awal. Tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita langsung pendaftaran dari adik-adik Paskibraka ini memulai online. Dan langsung ke aplikasinya BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Jadi mereka langsung ke sana dan dari situ nanti akan dicek oleh tim-tim yang ada di BPIP dan juga yang ada di kita sendiri Kesbangpol. Akan dicek mana yang mungkin dari kategori administrasi bisa memenuhi syarat. Nah, itulah yang kita panggil untuk melaksanakan kegiatan tes tahap kedua. Tahap kedua yang dilaksanakan di tingkat provinsi. Dan tes itu juga berjalan cukup lama dan prosesnya cukup panjang untuk adik-adik ini bisa terpilih menjadi Paskibraka. Apakah itu nanti di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi. Kemarin yang kita laksanakan di tingkat provinsi, kita laksanakan item-item penilaian, kita laksanakan seleksi mulai dari intelektual, dari adik-adik ini sendiri, postur tubuh, kesehatan dan sebagainya, sehingga terpilihlah adik-adik ini sebanyak 36 sekarang yang ada di Provinsi Riau. Ya, 36. Kemudian kita sudah kirim juga 2 ke tingkat nasional untuk seleksi yang dilaksanakan kemarin. Itu untuk sementara dari proses pemilihan dan seleksi adik-adik untuk Paskibraka. Oke, yang 36 ini berarti dari setiap kabupaten ya Pak? Setiap kabupaten kota mengutus berapa orang? Rata-rata ada yang 2, ada yang 3, dan ada juga yang 4. 4 itu kemarin kota 4, 1 perwakilan nasional, tinggal di provinsi tinggal 3. Oke, nah seperti itu Sobat Kominfo. Jadi yang untuk Provinsi Riau ini adalah perwakilan dari kabupaten kota, 12 kabupaten kota di Provinsi Riau. Nah katanya ada yang diutus sepasang ya Pak ke nasional ya. Itu dari kabupaten mana? Dari kota Pekanbaru 1 sama kabupaten Meranti dan Kota Pekanbaru, Kepulauan Meranti dan Kota Pekanbaru sepasang nih. Nah, untuk persiapan selanjutnya apa itu? Untuk di tingkat provinsi kita sudah mulai persiapan. Adik-adik ini kemarin kita gembleng masuk ke Desa Bahagia namanya. Kita terima kemarin di tanggal 1 Agustus. 1 Agustus setelah sudah selesaikan mulai administrasi di Kesbangpol, kemudian kita bawa ke Desa Bahagia dan kebetulan bertempat di Hotel Angkasa Garden. Kita siapkan di sana dengan sistem pengasuhan.
Pengasuhan. Sistem pengasuhan ini langsung dibawa kakak-kakak pembina Purna Paskibraka sebelumnya. Jadi pelatih akan bekerja sama dengan kakak Purna Paskibraka untuk mendidik adik-adik ini selama kegiatan menjelang kenaikan dan penurunan bendera pada tanggal 17 besok. Oke, nah tadi sempat disinggung sedikit tentang desa bahagia ya Pak ya. Kalau kita berbicara desa bahagia, kayaknya kita ke Nay dulu nih, Nay Sila sebagai Bu Lurah Desa Bahagia. Siap. Katanya nih, benar ya? Siap, betul, Kak. Benar. Nah, Nay Sila, apa sih yang memotivasi Nay sehingga ingin menjadi seorang paskibraka gitu? Oh, jadi waktu kecil tuh saya sering nggak nonton di televisi Paskibraka gitu, Hmm. di nasional. Ini nasional, Sana. oke. Jadi saya tuh termotivasi kayak itu keren. Jadi saya pengen mencoba Kak. Jadi pengen mencoba ya, karena termotivasi dari yang pengibar di nasional. Siap. betul. Ada nggak cita-cita yang pengen ke nasional itu kemarin? Saya ingin nggak? Oke, ya. Tapi kalau untuk di nasional ini ada batasan kelas atau gimana Pak? Rata-rata sekarang untuk paskibraka kemarin yang ikut tes itu kan di kelas 1 SMA ya, satu kelas SMA. 2 rata-rata di kelas itu. Karena kita tidak merekom juga untuk di kelas 2 karena dia akan naik di kelas 3 Kelas terlalu 3. banyak pendidikan dan bangku sekolah yang akan dia tinggalkan. Jadi Iya, kemarin benar. kita agak longgarnya di kelas 1 yang mau naik di kelas 2 gitu. Oke, tapi udah jadi paskibraka Provinsi Riau udah keren banget ya Nay ya. Udah keren banget, terus jadi Bu lu lagi. Nah, gimana nih tahapan seleksi Nay dari awal sehingga sampai ke paskibraka provinsi? Oh, siapa? Itu dari sekolah Kak. Pertama pengecekan tinggi badan, Mm-mm. berat badan, postur tubuh. Nah, lalu dikirim buat seleksi ke kabupaten Kak. Kabupaten. Ya, dia sama kayak provinsi, ada kesehatannya, parade, lalu wawasan umum, lalu wawasan kebangsaan dan wawancara Kak. Terus tes lagi seperti itu di provinsi. Itu gimana perasaannya tuh? Saya waktu lulus kabupatennya saya sangat bersyukur, apalagi waktu ini calon buat ke paskibraka provinsi Kak. Wow, lebih makin euforianya makin tinggi nih ya. Betul. Jadi saya makin bersyukur banget, nggak nyangka kalau udah di sini Kak. Nah, Sobat Kominfo mungkin kepo nih persiapan apa sih sehingga Nay itu bisa jadi paskibraka provinsi nih? Buat persiapan saya mungkin emang berusaha untuk matang Kak. Sebelum buat ke kabupaten nih, saya tuh sering buat latihan fisik Kak. Pertama saya latihan lari, lalu push up, sit up, buat agar saya tuh kuat Kak. Kuat. Lalu karena udah lulus kabupaten, lalu untuk calon ke paskibraka provinsi, saya lagi lebih rutin Kak. Oke. Saya lebih rajin lari, lalu saya sering lari pagi, push up, sit up, salto run, gitu Kak. Berarti untuk fisik sendiri ini memang betul-betul harus dipersiapkan ya Pak ya? Memang untuk adik-adik paskibraka ini kita memang di samping untuk kematangan emosional dia di lapangan dengan tekanan-tekanan pressure nanti untuk pelaksanaan kegiatan, kita butuh mereka fisiknya, stamina-nya yang prima. Karena kita tahu untuk penaikan dan penurunan ini jeda waktunya lumayan panjang. Oke. Mulai start penaikan, kita hitung waktu di belakang itu hampir 45 menit dengan sikap dia harus siap Iya. dan tidak boleh ada gerakan sama sekali. Nah, itu yang kita butuh adik-adik ini yang memang sudah dipersiapkan secara fisik untuk itu. Berarti fisiknya memang harus Iya. nih. Nah, untuk pelatihnya sendiri Pak, apakah pelatihnya hanya kan ini Bapak dari kepolisian ya? Iya. Apakah hanya pelatihnya dari kepolisian atau gabungan ini Pak? Untuk di provinsi selama ini kita lah untuk pelatih dan instruktur ini kita gabungan dari 4 Gabungan, matra, oke. kemudian juga dibantu oleh pengasuh dari Purna Paskibraka. Semua unsur kita libatkan dalam pelaksanaan pelatihan ini sehingga setiap keputusan apapun dalam pelatihan ini bisa dilaksanakan. Oke. Itu pelatih-pelatihnya dari mana aja tuh Pak? Bisa mungkin Untuk tahun disebutin? ini kita ada 2 personel dari Angkatan Udara Darat, ada 2 personel Angkatan Udara, 2 personel dari Angkatan Laut, Dan kemudian dari Polri kepolisian. ada 2, dan koordinatornya tahun ini kebetulan Polri ya, tambah koordinator dari Polri 1 sama dari Angkatan Darat. Wah, rame ya pelatihnya ya ternyata ya. Nah, selain fisik, apa aja nih bekal yang diberikan untuk anggota-anggota paskibraka kita Pak? Untuk adik-adik paskibraka di tahun ini di samping untuk kegiatan fisik dan sebagainya ada beberapa materi yang kita sampaikan ke mereka. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan. Adik-adik ini juga kita kasih wawasan kebangsaan, kemudian juga mereka kita perkenalkan dari beberapa instansi terkait seperti BNNP, BNK juga berikan materi untuk adik-adik ini.
tentang masalah narkoba dan sebagainya. Kemudian dari akademisi kita juga kasih waktu, space waktu untuk bisa berbicara untuk adik-adik ini biar mereka punya mental dan psikis yang lebih matang untuk menghadapi tekanan pressure di pasaran hari H nanti. Oke, nah Sobat Kominfo mungkin bisa lihat ya di belakang kita sedang berlangsung latihan Paskibraka nih ya Pak ya, latihan upacara sedang berlangsung. Nah untuk Nei sendiri nih, berbicara dengan kembali lagi berbicara tentang Desa Bahagia. Apa sih Desa Bahagia itu? Mungkin Sobat Kominfo pengen denger nih, Desa Bahagia itu apa? Itu DIKLAT Kak, tempat pendidikan dan latihan. Oke, tempat pendidikan dan latihan. Siap. Gimana nih suasana di Desa Bahagia, apa-apa aja nih gitu? Sangat menyenangkan nggak? Yang buat menyenangkan itu apa? Siap, karena kami sesama Paskibraka, kami itu kebersamaan nggak? Kebersamaannya itu nggak? Kebersamaannya itu. Siap. Naysila dipilih menjadi Bu Lurah. Ceritain dong untuk Sobat Kominfo, kenapa sih bisa dipilih jadi Bu Lurah gitu? Siap, pertama waktu di hari pertama Kak, jadi kami tuh ada katanya buat pemilihan Bu Lurah sama Pak Lurah. Nah, jadi saya tuh merasa tertantang Kak. Kayaknya saya bisa tanggung jawab sama tugas saya nanti di depan. Jadi saya berusaha, karena saya merasa sanggup, saya maju juga karena saya punya mental kan. Jadi saya sebutkan visi dan misi saya. Dan nggak nyangka aja dipilih sama kawan-kawan yang lain nggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tadi juga udah disebutkan ya tentang mental ya Pak ya, dilatih mental. Naysila udah terbukti nih mentalnya kuat nih Pak ya. Berarti semoga sukses ya 17 Agustus nanti ya. Ini sudah terpilihkah untuk pengibarnya, pembawa bakinya, apa Hamin berapa itu untuk pemilihan itu? Untuk sementara memang udah ada beberapa yang sudah kita pantau untuk pelaksanaan kegiatan ini, sudah kita tunjuk beberapa, tapi dalam 2 hari ke depan kita coba matangkan dulu untuk calon-calon pembawa baki dan pengibar ini, karena masih hari ke hari masih kita masih, saya bilang tadi, berbicara mental. Hari ke hari masih ada kesalahan, hari ke hari masih error, error itu pasti muncul. Jadi kita akan coba 2-3 hari ke depan ini mana yang lebih matang dari yang kita siapkan ini, yang mana yang lebih siap dia main. Oke, kita tunggu ya Pak ya di 17 Agustus ya. Semoga sukses ya Paskibraka Provinsi Riau 2023. Nah, untuk Naysila sendiri nih, cita-citanya apa? Ini biasanya anak Paskibraka ini kan ikut Paskibraka sekalian untuk mengejar cita-cita nih. Benar banget Kak. Boleh kan? Sobat Kominfo tahu nih Naysila pengen jadi apa sih cita-citanya? Siap, saya pengen jadi Taruni Akpol Kak. Taruni Akpol. Aduh Pak Rifana nih. Langsung ditembak ya Pak Rifana ya. Saya pengen jadi Taruni Akpol, sama saya juga Pak. Masih bisa daftarkah gitu. Oke, Naysila pengen jadi Taruni Akpol. Memang banyak sekali Paskibraka ini tiap tahunnya yang jebolnya ke sana ya Pak ya. Kalau nggak jadi Akmil, Akpol, PDN gitu ya Pak ya. Nah untuk tahun ini nih gimana Bapak melihat adik-adik ini nih? Bocoran sedikit nih. Apakah bisa digembleng nih untuk bergabung bersama ini dari Polri ya Pak ya? Untuk sementara kalau kita lihat dari fisik adik-adik dan postur tubuh yang ada sekarang yang tampil di provinsi, mereka semuanya punya kesempatan. Semuanya punya kesempatan. Oke. Kesempatan dan peluang itu kembali ke mereka sendiri. Mereka siap atau tidak dengan tantangan-tantangan yang akan dihadapi dia, siap kali ya dengan tes-tes yang dihadapi. Nah, tergantung ke pribadinya masing-masing. Yang terakhir ya berserah diri kepada yang mau puasa. Kalau itu garis tangannya pasti tidak akan lari kemana-mana. Iya, penting usaha, doa ya Pak ya, ikhtiar ya Naya. Semoga nih terkabul ya cita-citanya ya, amin. Kita doain bersama-sama nih Sobat Kominfo, karena memang kalau untuk anak Paskibraka ini gitu kan, dari SMA ya, dari kelas 1 mungkin mereka udah mempersiapkan semuanya itu tuh udah mateng. Jadi biasa tinggal kayak selesai Paskibraka, selesai sekolah tinggal diterusin aja lagi. Jangan males-males ya. Jangan diberhentiin ya Pak ya untuk latihan-latihan itu. Ya benar sekali. Nah untuk Naysila sendiri nih, mungkin bisa ngasih kesan dan pesan buat teman-teman yang ada di rumah nih. Siap. Kalau pesan saya selama menjalani DIKLAT itu saya sangat bersyukur. Terus saya senang berada di DIKLAT ini Kak. Kalau pesan saya untuk mungkin yang calon Paskibraka yang seperti saya ini, tetap semangat, jalani dengan ikhlas, pasti bisa. Pasti bisa. Nah untuk Pak Rifana sendiri mungkin bisa memberikan kesan dan pesan buat masyarakat mungkin yang tahun depan anak atau saudara-saudaranya yang mau ingin menjadi Paskibraka, mungkin bisa Pak Rifana. Baik, terima kasih untuk Sobat Kominfo yang ada di Provinsi Riau. Untuk harapan kita ke depannya, kalau memang ada keinginan dari keluarga, sanak famili, ada adik yang akan ingin bergabung dengan Paskibraka, persiapkan diri adik-adik dari sekarang. Persiapan itu tidak muncul sesaat, tetapi butuh proses. Jadi persiapan itu butuh proses. Dari sekarang persiapkan diri adik-adik
siapkan mentalnya, siapkan fisiknya, dan silakan adik-adik ikut bersaing dengan teman-teman yang lain untuk bergabung di Paskibraka tahun 2024. Oke, terima kasih Pak Rifana, terima kasih Naysila. Nah, buat Sobat Kominfo nih yang tahun depan, mana tahu ada sanak saudara atau yang ingin menjadi paskibraka, persiapkan dari sekarang. Nah, persiapkan mulai dari mental, terus apa lagi Pak? Fisiknya, kesehatan, semuanya ya Pak ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Naysila dan Pak Rifana. Dan Sobat Kominfo, mari kita doakan semoga di 17 Agustus nanti lancar-lancar Amin, amin, aja. Oke, mungkin kita sama-sama ucapin Dirgahayu Republik Indonesia ke-78. Udah Bang? 1, 2, 3. Dirgahayu Republik Indonesia ke-78. Oke. Baik Sobat Diskominfo, jangan lupa saksikan terus talk show Diskominfotik Provinsi Riau di YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau. Saya Dwi Cudana Putri, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.